Jumpa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah lebih ke waspada ataupun yang akan terjadi ya. Tetapi lebih ke kewaspadaan diri. Kira-kira bagaimana dan apa saja yang harus diwaspadai, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana kondisimu ke depan ya, di mana lebih ke kewaspadaan. Kira-kira apa yang harus diwaspadai ya? Di sini bukan menakut-nakuti, saya disclaimer dulu. Ini hanya untuk membuat kamu bisa lebih berjaga-jaga ya, jangan sampai itu terjadi. Kalaupun mungkin nanti terjadi ya, kamu sudah tahu jalan keluar apa atau langkah apa yang harus kamu ambil supaya masalah itu bisa selesai ya. Oke, kita lihat di sini ya. Di kartu pertama Page of Wands ya. Saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin kondisinya ya memperhatikanmu dari jauh. Ya, memperhatikan ini dalam artian lihat situasi dan kondisimu. Kamu lagi banyak duit tidak? Saya mau pinjam ya. Ataupun ada sesuatu barang benda yang mungkin kamu punya dan dia tidak punya sehingga dia meminjam. Ini bisa saudara, ini bisa sahabat ya, ataupun ya tetangga juga mungkin ya. Kamu bisa menyesuaikan saja karena ini energi general, energi banyak orang, kamu menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Jadi ada yang mau datang ya. Kenapa bicara lebih waspada ya? Karena masalahnya ini orang ya yang saya lihat di sini kurang bertanggung jawab, pinjam tapi mengembalikannya tuh susah atau alasannya banyak atau bahkan bisa merusak, menghilangkan kalau seandainya benda ya. Nah, ini orang ini kurang bertanggung jawab ya. Atau bahkan pura-pura lupa, pura-pura sudah bayar kalau bicara hutang, dan bahkan mungkin kondisinya ya dia nih mempunyai hutang sama kamu tapi dia masih malu-malu untuk datang untuk meminjam lagi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa hutangnya kemarin itu belum dibayar. Nah ini ya, tapi dia lagi memantau. Siapa tahu kamu berbaik hati dan situasi kondisi kamu lagi bagus ya, dia datang untuk meminjam. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, dimana kondisinya ya lagi memantau situasi dan kondisimu ya untuk dia datang meminjam sesuatu, entah duit entah barang ya. Oke, ada the strike di sini ya. Bicara tentang keras hati ya, bicara tentang prinsip. Ada beberapa orang yang mungkin kondisinya akan membuatmu marah, kesal karena dia mempertahankan argumennya yang salah ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu menegurnya tetapi dia cuek ya, ataupun malah marah ya, padahal mungkin kamu cuman bicaranya mau klarifikasi atau mau minta bantuan ya, atau bertanya sesuatu, langsung dia marah ya, cepat tersinggung nih orang. Ataupun mungkin kondisinya ya mukanya aja langsung ketahuan bahwa dia nggak suka gitu. Nah ini ya, jadi mungkin ke depan kamu harus bisa lebih memperhatikan intonasi nada ya, karena ada beberapa yang
maksudnya baik tapi karena ngegas ataupun nadanya terlalu tinggi sehingga dipikirnya marah. Ya, jadi mungkin ke depan kamu harus bisa lebih berhati-hati untuk berucap, ya, kalau bisa berucap dengan penuh kelembutan dan situasi kondisi juga dilihat gitu ya. Jangan di depan umum ya. Nanti dia malu, dipikirnya mau dipermalukan ya. Nah, itu. Jadi lihat situasi dan kondisi, terus intonasi nada juga. Karena terkadang kita maksudnya baik tapi orang menilai salah dari cara kita berucap ataupun dari ya intonasi itu ya. Oke, kita lihat lagi yang membuatmu lebih berhati-hati ya. The Wheel of Fortune ya, di sini bicara tentang ada yang ngajak-ngajak nih ya. Ngajak-ngajak party, ngajak-ngajak pergi jalan-jalan yang enggak ini ya, yang enggak apa? Enggak bermanfaat ya. Nah, ini jadi eh bisa juga ini kalau kamu mempunyai anak ya. Mungkin dia pulang malam, pergaulannya sudah bagaimana, itu yang akan akhirnya membuat kamu pusing. Jadi kalau kamu mempunyai anak ya, kamu yang harus bisa lebih menjaga anakmu ya, dengan siapa dia berteman ya, karena ada beberapa yang saya lihat di sini orang tuanya dibikin pusing oleh anaknya karena ya masa-masanya ya. Tetapi jangan dibikin stres ya. Kalaupun mungkin kamu di sini ada beberapa yang mungkin saya lihat di sini ngajak ya, tapi nanti ujung-ujungnya minta bayar. Kamu yang keluarkan duit karena gengsi. Nah, ini ada beberapa seperti gitu ya. Jadi kamu bisa hati-hati lihat siapa yang memang betul-betul ngajak dan royal gitu. Jangan ngajak baru nggak ada duit ya. Dan ini ada seperti gitu ya. Ngajak minta makan ya, traktir ya, mau apa ngajak untuk jalan-jalan tapi ujung-ujungnya minta traktir ya. Ya. Jadi lihat situasi dan kondisi dan karakter-karakter orang-orang di sekeliling kamu. Jangan sampai orang-orang toksik yang datang ya. Dia memberikan bahasa-bahasa yang bagus, ujung-ujungnya ayo dong traktir bakso ya. Ayo dong kita jalan-jalan ke sini dengan ya wah kamu udah ganteng, wah kamu udah cantik ya. Atau ya macam-macam. Akhirnya kamu terbuai ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya ya mau tidak mau kamu harus mengeluarkan sedikit duit ya. Tapi kalau kamu merasa bahwa ya nggak apa-apa Kak Ica, ya terserah juga ya, karena itu hak kamu. Cuman di sini saya cuman bilang hati-hati karena kita bicara waspada ya, karena orang toksik ini akan datang ya. Orang toksik itu bukan berarti orang jahat, kebanyakan dari mulut manis padahal dia toksik. Nah, ini hati-hati, jangan kamu bilang wah dia baik gitu. Sedangkan yang galak kamu bilang itu jahat, belum tentu ya. Oke, seperti gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada Ten of Cups ya. Wow, bicara lebih berhati-hati untuk keuangan ya. Apalagi kebutuhan tak terduga ya. Diskon lah ya. Ataupun bicara tentang anak sakit ya, ataupun mungkin keluarga sakit. Nah, ini hati-hati. Bicara tentang keuangan ini dua. Ya, kebutuhan tak terduganya dua ya, anak sakit ataupun kebutuhan tak terduga dari apa dibilangnya kebutuhan sekolah ya. Nah, ini kamu bisa menyesuaikan saja karena kebutuhan tak terduga tiba-tiba ya, namanya aja tak terduga berarti tidak direncanakan. Yang direncanakan aja ini pusing ya, banyak pengeluaran, apalagi yang tidak direncanakan. Nah, ini jadi jaga kesehatan dari lingkungan ya, dari luar rumah dan di dalam rumah, karena kebanyakan itu kalau mau dibilang penyakit itu penyebarannya lewat udara ya. Jadi sering-sering juga bersihkan got ya, jangan sampai airnya nggak ngalir akhirnya jadi tempat bertelur nyamuk ya, ataupun sampah-sampah banyak tikus akhirnya tipes ya, ataupun banyak jajan akhirnya sakit perut. Nah, ini jadi jagalah kebersihan ya, luar dan dalam ya, dari dirimu ya dan dari tempat tinggalmu dan juga lingkungan sekeliling. Jangan sampai contohnya ya, anak kamu sekolah terus temannya sakit ya, batuk pilek ya akhirnya menular ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena sekolah ya, karena di sini saya lihat banyak yang tertular lewat sekolah. Jadi lebih safety ya untuk memakai masker ya. Kita nggak bisa bilang kamu nggak boleh sekolah karena kamu ini ya flu ya.
Ya itu kan dari masing-masing orang tua ataupun ya dirinya sendiri. Nah kamu yang harus mengantisipasi anakmu atau dirimu sendiri, karena di sini juga ada teman kantor ya, tempat lingkunganmu bekerja ya, akhirnya tertular lagi ke kamu. Kamu yang harus men-safety, bukan mengatur orang, tapi kamu yang mengatur dirimu ya, pakai masker. Nah itu ya, jadi kebutuhan tak terduga nih, hati-hati ya. Jangan sampai terserang sakit ataupun kebutuhan dari studi ya. Oke, dan kita lihat untuk yang terakhir di sini ada Six of Cups ya. Sama sih saya lihatnya di sini ya. Tapi di sini lebih ke gaya hidup ya. Tadi bicara kebutuhan tak terduga, ini gaya hidup ya. Jangan besar pasak daripada tiang ya. Karena saya lihat di sini mungkin ada acara, akhirnya kamu wah saya harus semuanya nih perfect dari ujung kaki sampai ujung rambut. Anakku gimana nih harus perfect ya. Ada yang mau perfect di sini gaya hidup ya. Wah anakku mau ulang tahun ya, harus ulang tahun undang satu RT ya, atau satu kecamatan ya, atau satu kota, satu provinsi mungkin ya. Ya pokoknya intinya seperti itu ya, bicara gengsi ya. Karena bicara ada acara sudah, wah acara keluarga sudah mau, ya ini salon di mana ya. Nah ini jangan sampai pembengkakan pengeluaran ya. Jangan karena harga diri terlalu tinggi akhirnya kamu berhutang. Nah ini juga ada beberapa yang saya lihat di sini beli kendaraan ya, kredit ya. Kalau mampu nggak apa-apa, ini nggak mampu mau kredit. Nah ini hati-hati, jangan sampai akhirnya ujung-ujungnya kamu yang pusing sendiri ya. Kalau memang kredit mampu nggak apa-apa, tapi kalau tidak mampu ya jangan memaksakan diri ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Dimana ada hal-hal yang perlu kamu waspadai, terutama dari dalam diri, dari sisi keuangan juga, dari sisi kesehatan, dan dari pengendalian diri ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, lebih tenang, lebih nyaman, damai, dan dipenuhi kelimpahan. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.